Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih senantiasa memberikan kepada kita limpahan rahmatnya dan nikmatnya, sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas kita bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan kita bisa melaksanakan acara-acara kita, kegiatan-kegiatan kita baik yang bersifat duniawi, terlebih utama lagi ya yang bersifat ukhrawi, yang berhubungan dengan agama kita. Maka hendaknya kita senantiasa jamaah rahmati Allah Azza wa Jalla untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membasahi lisan-lisan kita ini untuk banyak-banyak membaca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat ya, dengan Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi, dengan rahmat atau nikmat Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala macam kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan, itu semuanya adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu zikir yang senantiasa kita banyak-banyak mengucapkannya, yaitu kita membaca la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya ya, usaha melainkan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki kekuatan sedikit pun ya, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, semua yang kita lakukan, ya semua kegiatan, semua aktivitas, ya semua amal-amal kebaikan, kebagusan yang kita lakukan, itu semuanya adalah karena taufik, semuanya karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan kebaikan, ya kita bisa bersegera melaksanakan kebaikan, itu semuanya adalah taufik dari Allah. Dan kita terhindar dari hal-hal yang buruk, kita terhindar dari hal-hal tercela, dari hal-hal yang jelek, itu juga merupakan ya kekuatan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini tidak punya apa-apa kekuatan. Ya, kita tidak memiliki sedikit pun kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya,
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya di setiap waktu kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah di malam ini kita masih melanjutkan pembacaan kitab Unwanus Sa'adah fi syarhi kitab Tauhid al-Ibadah. Masih kita membahas tentang riya. Ini bab yang berkaitan dengan babu ma jaa fir riya was sum'ah. Bab tentang dalil-dalil yang datang yang menjelaskan tentang ar-riya dan sum'ah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari ajaran agama Islam yang paling penting adalah keikhlasan. Salah satu dari prinsip agama Islam yang paling penting yaitu Islam ini mengajarkan tentang keikhlasan. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat berat, ya. Keikhlasan inilah sesuatu yang sangat berat. Seorang ulama yang bernama As-Susi rahimahullah, dia pernah mengatakan al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Fa inna man syahada fi ikhlasihi al-ikhlasa faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Dia mengatakan ikhlas adalah hilangnya perasaan memandang bahwa diri sudah ikhlas. Jadi yang namanya ikhlas itu seseorang tidak merasakan dirinya kalau dia itu sudah ikhlas. Ya. Karena apa? Karena barang siapa yang melihat tatkala dia sudah ikhlas, barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, bahwasanya ia adalah orang yang ikhlas. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya dia sudah ikhlas, atau dia katakan dirinya dia adalah orang yang ikhlas, maka keikhlasannya itu tersebut butuh pada keikhlasan. Ya. Jadi barang siapa yang mengatakan merasa dirinya, oh saya ini sudah ikhlas, wah ikhlas itu wah, maka kata beliau rahimahullah mengatakan bahwa orang yang semacam ini keikhlasannya ini butuh lagi untuk ikhlas, karena ini sangat berat ikhlas ini. Ya. Dan juga Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi rahimahullah, dia berkata, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas wa kam ajtahidu fi isqatir riya' an qalbi wa ka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar. Subhanallah, berat ikhlasnya jemaah sekalian. Apa kata Yusuf bin Al-Husain? Dia mengatakan perkara yang paling berat di dunia ini adalah ikhlas. Jadi perkara yang paling berat di dunia ini adalah ikhlas. Betapa sering aku berijtihad, bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari hatiku, akan tetapi seakan-akan riya tersebut kembali muncul lagi dalam bentuk yang lain. Subhanallah. Ini ulama, ini yang nemuni sekelas ulama, apalagi sekelas itu Malik. Ya. Ini ulama yang mengatakan bahwasanya a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling berat di dunia ini adalah ikhlas. Betapa sering saya berusaha bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari diriku, akan tapi apa? Riya ini selalu datang dengan bentuk yang lain. Lain ruana manik datang riya ini. Ya. Nah, ini perkataan seorang ulama. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka hendaknya kita ini senantiasa bersungguh-sungguh ya untuk melawan riya, ya, melawan riya, ya. Maka ini dibangun di atas ilmu dan usaha. Jadi cara melawan riya ini harus ada ilmu, ya. Kemudian yang kedua harus ada upaya kita, harus ada usaha, ya. Kata para ulama, adapun ilmu, maka ada 4 yang harus kita renungkan, ya, di dalam ilmu, ya, bagaimana cara kita mengilmui masalah riya ini. Maka ada 4 hal yang harus kita perhatikan, kata para ulama. Di antaranya yang pertama yang harus kita perhatikan terkait dengan ilmu, ya, pertama, akibat buruk bagi seorang yang riya di akhirat. Jadi kita harus mengetahui, ya, ilmu apa saja yang harus kita ketahui tentang riya ini. Pertama, kita harus mengetahui akibat buruk, ya, akibat yang buruk bagi seorang yang riya di akhirat. Apa lawan mau dengan segirang riya di akhiratnya lawan apa kena dait. Maka ini harus kita ketahui, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui tentang riya ini adalah akibat buruk bagi dengan si riya lek duniana. Apa kena dait lek duniana? Dengan segirang riya dalam beribadah, apa yang akan mereka dapat di dunia ini? Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan yaitu merenungkan hakikat orang yang kita harapkan pujiannya. Ya, hendaknya kita merenungkan, karena orang yang riya, kemarin sebagaimana yang kita jelaskan, orang yang riya itu dia mengharap pahala, dia mengharap pujian sama orang lain. Nah sekarang kita renungkan, orang lain ini gimana sih dia ini, orang yang kita harapkan pujiannya itu. Kita harus renungkan orang yang kita harapkan pujian dari dia ini. Kemudian yang keempat, kata para ulama, terkait dengan ilmu, hal-hal yang kita ketahui tentang riya ini, kita merenungkan hakikat diri kita sendiri. Jadi hakikat diri kita ini kita harus renungkan. Kita ini siapa? Saya itu nih. Ya. Jadi ini terkait tentang ilmu yang berkaitan dengan riya ini ada 4 perkara yang harus diperhatikan. Pertama, harus kita mempelajari akibat buruk apa saja yang akan didapati bagi orang yang riya di akhiratnya nanti. Kemudian yang kedua, akibat buruk apa saja yang akan didapati bagi orang riya di dunia ini. Kemudian yang ketiga, yaitu kita harus merenungkan, kita harus memikirkan, ya, harus kita lihat manusia yang kita harapkan pujiannya itu dia modelnya apa? Apa sih dia ini dengan si apa meleante pujian ini? Ya, orang yang kita harapkan pujiannya itu kita harus renungkan hakikatnya dia itu siapa. Kemudian yang keempat yaitu kita merenungkan hakikat diri kita sendiri. Nah, adapun yang pertama kata para ulama, ya, yaitu akibat buruk apa doang kena dait dengan si girang riya, mengharapkan pujian manusia dalam beribadah di akhiratnya apa saja yang mereka dapatkan. Maka yang pertama dijelaskan oleh para ulama, barang siapa yang riya dan sum'ah di dunia, maka di akhirat kelak ia akan dipermalukan oleh Allah di hadapan halayak ramai. Sai-sai riya di dunia, mengharapkan ibadah, mengharapkan pujian manusia dari ibadah yang dia lakukan, atau dia sum'ah, memperdengarkan ibadahnya kepada orang lain, ya, maka nanti di hari kiamat dia akan dipermalukan oleh Allah di hadapan seluruh manusia. Guna terperilah, ya, mereka akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluk. Ya, tak pilih kumpul daun selaput manusia guna kumpul di akhirat. Ia tahu na perilah itu si Allah Subhanahu wa taala. Akan dipermalukan nanti orang-orang yang riya di dunia atau dia sum'ah memperdengarkan ibadahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man samma'a samma Allah bihi wa man yura'i yura'illahu bihi." Barang siapa yang memperdengarkan,
Ya, barang siapa yang memperdengarkan, maka Allah akan memperdengarkan tentangnya. Dan barang siapa yang memperlihatkan atau riya, memamerkan ibadahnya, riya mengharapkan pujian manusia, maka Allah akan memperlihatkan tentang dia nanti. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari. Kata para ulama, diantaranya seorang ulama yang bernama Al-Khattabi rahimahullah, dia berkata tentang makna hadis ini. Maknanya adalah barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tanpa ikhlas, akan tetapi karena ingin dilihat oleh masyarakat dan disebut-sebut oleh mereka, maka ia akan dibalas atas perbuatannya tersebut, yaitu Allah akan membongkarnya dan menampakkan apa yang dulu disembunyikannya. Ini makna hadisnya. Sai-sai memperdengarkan, maka Allah kira pendengaran tentang ia. Ayai sai-sai memperlihatkan penggaitannya, ibadahnya, riya, melena pujian manusia, maka Allah akan memperlihatkan tentang dia. Maksudnya kata para ulama, sai-sai gawe amalan, sai-sai gawe suku ibadah, ya ndekne ikhlas, akan tetapi ya dia riya, ingin mengharapkan pujian masyarakat, melena tersebut-sebut si dengan duit, ya, maka Allah akan membalasnya nanti di hari kiamat. Bunda yang kuda balas ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkarnya. Oh, ni riya lain ingin gawe sebenarnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ulama yang lain menjelaskan, di antaranya Al-Mubarakfuri, ya, dia berkata, barang siapa yang menjadikan dirinya tersohor dengan kebaikan atau yang lainnya karena kesombongan atau karena riya, maka Allah akan mensohorkannya pada hari kiamat kelak di hadapan khalayak manusia di padang mahsyar dengan membongkar bahwasanya ia adalah orang yang riya, pendusta. Nah, ini dia. Jadi barang siapa yang menjadikan dirinya tersohor, melena jadi dengan terpandang, melena jadi dengan terkenal, ya, karena kebaikan yang dia lakukan atau yang lainnya, karena kesombongan dia melakukan kebaikan karena sombong atau karena riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensohorkannya. Allah akan membuat dia terkenal nanti di hari kiamat. Ya, maka Allah akan membuat dia viral, terkenal di hari kiamat, ya, di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar, dan Allah membongkar bahwasanya dia adalah orang yang riya, pendusta. Saya mulai terkenal di dunia, dia melakukan kebaikan, niatnya supaya jadi orang terkenal di masyarakat, maka nanti Allah akan buat dia terkenal juga di hari kiamat. Seluruh manusia akan tahu dia, dan Allah akan bongkar, oh dia ini pendusta, dia ini riya, dia ini. Ya, Allah mengabarkan kepada manusia riyanya dan sum'ahnya, maka terbongkarlah aibnya di hadapan manusia. Maka Allah akan bongkar, oh ya riya lah ini, ya, Allah bongkar dia, oh dia ini sum'ah dia ini, maka akhirnya terbongkarlah aibnya di seluruh hadapan manusia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara makna hadis tadi, ya, barang siapa yang memperdengarkan, maka Allah akan memperdengarkan tentangnya. Barang siapa yang memperlihatkan atau riya dalam beribadah, maka Allah akan memperlihatkan tentangnya. Ya, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia mengatakan tentang hadis ini, maknanya barang siapa yang mengesankan bahwasanya ia telah melakukan suatu amal saleh padahal ia tidak melakukannya, maka Allah akan membongkar kebohongannya tersebut. Jadi barang siapa yang memposisikan dirinya, ya, dia sudah mengaku dirinya melakukan suatu amal di hadapan orang banyak, ya, padahal tidak sebenarnya, maka Allah akan bongkar kebohongannya nanti di hari kiamat tersebut. Kemudian juga barang siapa yang beramal dengan mengesankan kepada masyarakat bahwasanya ia adalah orang yang ikhlas, namun ternyata beramal karena riya, maka pada hari kiamat kelak Allah akan menunjukkan, ya, pahala amalannya tersebut seakan-akan, ya, pahala amalan tersebut untuknya
namun ternyata Allah menghalanginya dari pahala tersebut. Ya, jadi barang siapa yang beramal dengan mengesankan, memposisikan bahwasanya dirinya di masyarakat telah melakukan kebaikan, ya, dan dia merasa dirinya sudah mengharapkan pahala, mendapatkan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya dan Allah akan menghalanginya dari pahala tersebut di hari kiamat. Nah, ini dia keadaan keadaan orang-orang yang suka riya, sum'ah, ya, di akhirat. Nah, kemudian gimana lagi keadaannya? Yang kedua, kata para ulama, setelah orang yang riya dipermalukan, setelah dia orang-orang yang riya atau sum'ah ini dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibongkar aibnya di hadapan seluruh manusia di hari kiamat nanti, ya, di padang mahsyar, maka selanjutnya, ya, orang-orang yang riya itulah yang pertama kali nanti akan diazab di dalam neraka. Wah, nete perila, iya malik paling pertama ngerasa neraka. Wah, nete perila terus malik iya pertama kali kena ngerasa panas neraka ini. Ya. Sudah dipermalukan oleh Allah, kemudian mereka lah orang yang pertama nanti yang akan pertama kali merasakan panasnya atau dilempar ke dalam neraka, bukan yang lain, ya, tapi mereka, ya, wah nanti ilaan, ya, wah nanti permalukan, ya, wah nanti perila di julu manusia, seluruh manusia nawak kelangiana terbongkar si Allah Subhanahu wa taala aibna. Iya, malik pertama kali gena tersawut pertama kali ngerasa azab neraka. Ya, sebagaimana, ya, hadis yang sangat panjang disebutkan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalun nas, ya, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama amilta fiha? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kata sahabat, ya, Abu Hurairah, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarku Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, manusia yang pertama kali akan diadili, diputuskan hukumannya pada hari kiamat, yang pertama seorang laki-laki yang mati syahid. Subhanallah, perhatikan ya mas kalian, seorang laki-laki yang dia itu mati syahid. Apa orang mati syahid? Mati di medan tempur, mati karena berjihad di jalan Allah, ini mati syahid, ya. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka orang yang mati syahid ini didatangkan menghadap Allah, kedatangan dengan si mati syahid ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmat-nikmat yang Allah beri kepada dia. Jadi segala nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada orang yang mati syahid ini diperlihatkan. Dulu dikasih ini, dikasih ini, di sini. Fa'arafaha, maka orang yang mati syahid ini tahu, oh ya, itu sudah nikmat-nikmat yang saya diberi ketika hidup. Qala, maka Allah berfirman, Allah berkata kepada orang ini, fama amilta fiha, ya, apa yang kamu gunakan dengan nikmat-nikmat yang sudah saya kasih? Kadungnya apa? Ya. Kamu pakai apa dia nikmat-nikmat yang sudah aku kasih itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka orang itu mengatakan, qataltu fika hatta ustuhidtu. Saya gunakan nikmatmu itu ya Allah untuk berjihad, berperang di jalanmu sampai aku mati syahid, katanya orang ini. Apa kata Allah? Qala kadzabta. Allah mengatakan kadzabta. Dusta kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bohong kamu itu.
Ya. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari, akan tetapi kamu ini berperang supaya kamu dikatakan oleh orang-orang ini pemberani. Kamu ini perang, kamu berjihad supaya orang-orang memuji kamu ini wanen, pemberani kamu ini. Faqad qil, dan orang-orang sudah mengatakan, oh ini kamu ini sudah pemberani, jagoan kamu ini. Ya. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Kemudian Allah memerintahkan malaikatnya untuk menyeret orang ini, ya, sampai mukanya di tanah, dioros-oros, diseret orang ini ala wajhi, wajahnya di tanah itu dioros-oros. Hatta ulqiya fin nar. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Ingat, mati syahid padahal nih jihad, jemaah sekalian. Bukan amalan yang remeh ini. Ya. Kemudian itu orang yang pertama. Orang yang kedua, ya, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Nah, niki peringatan untuk tiang pribadi dan untuk sida pinggih sami selaput niki. Yang kedua, ada seorang laki-laki ta'allama al-ilma, nuntut ilmu. Ada seorang yang nuntut ilmu, wa 'allamahu, atau mengajarkan ilmu itu. Ya, wa qara'a al-Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka orang ini yang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu yang baca Al-Qur'an ini didatangkan menghadap Allah. Kemudian Allah perlihatkan nikmat-nikmat Allah beri kasih itu. Dan dia tahu, oh ya, diakui itu nikmat Allah. Allah nanya sama dia, fama amilta fiha, apa yang kamu gunakan nikmat-nikmat yang saya kasih itu? Ditanya oleh Allah. Ya, qala, maka orang yang mengatakan ta'allamtul ilma. Ya, nikmat yang kau kasih itu ya Allah saya gunakan untuk nuntut ilmu. Wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkan ilmu. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku ini membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah, kata orang ini. Apa kata Allah? Qala kadzabta. Dusta kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bohong kamu itu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim. Engkau ini mengajarkan ilmu, engkau ini berdakwah supaya orang-orang mengatakan kamu ini alim. Dengan alim, ada yang terparang dengan ceket, ada yang terparang dengan alim. Wa qara'tal Qur'an yuqala huwa qari. Engkau baca Al-Qur'an supaya engkau dikatakan qari, ahli baca Al-Qur'an. Faqad qil, dan orang-orang sudah mengatakan kamu ini qari. Orang-orang mengatakan kamu ini jadi ustaz sudah. Jadi terkenal kamu ini jadi orang ustaz atau qari. Ya, summa umira bihi. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuknya. Fasuhiba ala wajhi, diseret di atas wajahnya hatta ulqiya fin nar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi. Yang ketiga yaitu seorang laki-laki yang Allah luaskan rizkinya. Luwe rizkinya sugih. Ya, kebunnya di mana-mana banyak. Ya, pokoknya seorang ini diluaskan rezekinya oleh Allah. Wa a'tahu min asnafil mal kullihi, dan dia dikasih berbagai macam jenis harta. Emasnya banyak, uangnya banyak, kebunnya banyak, tanahnya di sana sini, sertifikat luwe. Ya. Asnaf ini berbagai macam harta dikasih oleh Allah. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu, maka Allah datangkan dia menghadap Allah. Kemudian Allah ingatkan dia, dulu saya kasih kamu ini, kamu hidup dulu ini, nikmat banyak. Fa'arafaha, dan dia akui itu. Dia akui nikmat-nikmat Allah yang Allah kasih kepada dia ketika di dunia. Qala, Allah bertanya lagi, fama amilta fiha, kamu gunakan apa nikmat harta yang banyak itu yang saya kasih, kata Allah. Qala, maka orang ini mengatakan
ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidak ada aku tinggalkan jalan-jalan kebaikan yang engkau ridhoi ya Allah, melainkan saya menginfakkan di situ. Tidak ada saya tinggalkan jalan-jalan kebaikan yang engkau ridhoi, melainkan di situ saya infakkan harta itu, saya sedekahkan itu. Ya, saya selalu bersedekah di jalan-jalan kebaikan yang engkau ridhoi. Qala, Allah mengatakan kadzabta, bohong kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dusta kamu. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Akan tapi kamu itu melakukannya, kamu berinfak di sana sini supaya kamu dikatakan orang dermawan, supaya orang-orang katakan kamu itu orang kaya, orang ikhlas, orang baik, suka memberi. Ya. Faqad qil, dan orang-orang mengatakan itu, oh kamu ini baik, kamu ini dermawan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajih. Kemudian Allah perintahkan untuknya, Allah seret di atas wajahnya. Summa ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Muslim, dan inilah dia balasan bagi orang yang riya ya di dunia di akhirat. Ya, balasan bagi orang riya di akhirat. Nah, inilah dia hadis yang sangat panjang yang menceritakan tentang keadaan orang yang riya di akhirat. Yang pertama tadi, orang yang riya di akhirat dia akan dipermadukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membongkar ya apa yang selama dia simpan di dunia berupa riya, ingin pujian orang, dibongkar oleh Allah. Kemudian setelah dibongkar, justru dialah lagi yang pertama kali akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi hadis ini menceritakan tentang 3 amalan yang utama, amalan yang sangat mulia. Yang pertama, amalan tentang mati syahid. Ini ibadah yang sangat agung nih, yang dimana Rasulullah SAW bersabda tentang orang mati syahid. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi mengatakan lisyahidi indallah 6 hisal. Orang yang mati syahid di jalan Allah itu ya akan mendapatkan 6 kelebihan. Ya. Orang yang mati syahid itu ya yang membela agama Allah mati ya itu akan mendapatkan 6 kelebihan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwal duf'ah, maka dia diampuni dosa-dosanya ketika pertama kali dia terluka, ketika pertama kali sabetan pedang darah yang pertama kali ngucur dari tubuhnya ketika dia perang itu ya, atau dia ditembak, darah yang pertama kali muncul itu sudah ampunan bagi dia, bagi orang mati syahid itu. Berulah bakat sekedik dah, wah tak ampun dosa-dosa. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah, Allah perlihatkan tempatnya di surga. Subhanallah, ini orang mati syahid nih. Allah memperlihatkan kepada dia tempatnya di surga. Dia lihat tempatnya di surga itu, orang yang mati syahid ini. Yang ketiga, wa yujara min adzabil qabr. Yang ketiga, orang yang mati syahid ini dilindungi dari azab kubur. Subhanallah, luar biasa nih mati syahid jemaah sekalian. Kemudian yang keempat, wa ya'manu min faza'il akbar. Dan orang yang mati syahid ini akan aman dari ketakutan yang sangat besar, yaitu ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya nanti. Tapi orang yang mati syahid, dia itu aman dari ketakutan ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa yu'da'u ala ra'sihi tajun al-wiqar al-yaqutahu minha khair minad dunya wa ma fiha. Dia akan dikasih raja itu mahkota ya. Dia akan dikasih mahkota di kepalanya yang banyak mutiaranya
Satu mutiara itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Sekik mutiara doang. Sedikit mahkota itu satu mutiara saja sudah lebih utama, lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Satu mutiara saja jemaah sekalian. Ini bagi orang yang mati syahid. Kemudian yang berikutnya apa? Wa yuzawwiju 72 zawjah minal huril 'ain. Ya. Ini yang kelima, dia akan dinikahkan oleh Allah dengan 72 bidadari. 72 bidadari. Allah yang menikahkan dia dengan 72 bidadari. Ya, ndik ke wali ya nih. Allah yang menikahkannya langsung dengan 72 bidadari. Ya. Kemudian yang keenam apa? Wa yasfa'u fi 70 min aqaribih. Dia dikasih oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 dari anggota kerabatnya, keluarganya. Dia dikasih izin oleh Allah untuk ngasih syafaat. Subhanallah, ini keutamaan dengan mati syahid niki. Perang di jalan Allah, para sahabat dia takut mati syahid. Ya, tapi ini harus ikhlas. Tapi kalau ada riyaknya, ini sudah akibatnya kayak hadis yang kita baca tadi itu. Dia yang akan dipermalukan oleh Allah nanti kalau dia yang mati perang ini, ya, membela agama Allah. Dia mati syahid di mata orang, tapi hatinya riak. Maka dia tidak dapatkan 6 ini. Allah akan permalukan di hadapan manusia nanti. Allah bongkar aibnya, ya. Kemudian Allah akan lemparkan dia pertama kali ke dalam neraka. Sebagaimana ada kisah yang sangat panjang juga disebutkan, ada seorang yang ikut perang bersama Nabi SAW. Setiap perang diajak paling depan, ya. Kemudian sampai-sampai orang mengatakan, nah ini mati syahid sudah, orang ini hebat sudah dia. Ya. Ketika selesai peperangan, orang memuji orang ini. Banyak orang memuji, tadi si fulan ini dia begini, dia aja paling banyak membunuh musuh. Ia doang paling julu. Pasti surga loh. Apa kata Nabi? Tidak. Dia ini adalah penghuni neraka, kata Nabi. Kaget sahabat ini. Masa? Padahal dia paling wanene. Masa neraka? Akhirnya dibuntuti, diintip dia orang ini. Turutnya ya. Suatu saat ketika selesai perang, orang ini terluka ternyata. Luwe bakatnya masih. Akhirnya diikuti oleh sahabat. Ternyata apa? Orang ini bunuh diri, tahan rasa sakit. Tanjak karena pedangnya, apalah tusuk dan terikannya diri ini pak pedangnya. Oh, tentunya Nabi mengatakan dia termasuk penghuni neraka. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Ini pentingnya kita beramal dengan ikhlas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia keadaan ya orang yang riya, ya, orang yang riya keadaannya di akhirat nanti. Adapun keadaan mereka di dunia, maka orang yang riya senantiasa akan selalu gelisah, akan menderita dia jemaah sekalian. Karena amal yang dia kerjakan itu dibangun di atas mencari pujian orang lain. Maka ia akan selalu menderita, baik sebelum beramal, tatkala sedang beramal, maupun setelah beramal. Sebelum beramal dia mikir-mikir, apa tegawe ada mau pujian, ha? Apa tegawe ada dengan menang itu, duit nyanjung itu, duit muji itu. Nah, ketika dia pusing dia bagaimana dia saat beramal. Selesai beramal, dia tunggu-tunggu dengan si muji itu nih. Tidak dipuji, ya silih ya, terpuji masih silih. Nunggu-nunggu pujian manusia. Artinya kata para ulama, dia tenang hidupnya dengan segirang riya. Baik sebelum beramal, ketika sedang beramal, ataupun sesudah beramal. Sudah beramal nganti, dinarak dengan muji ya. Apa dia katakan? Lelah terdoang, sholat bagus-bagus, lelah terdoang, ceramah, jadi dai, jadi ustad, lagu duit dengan teman nita, dengan hormati nita, ya, dan sebagainya, ya. Ini apa namanya kegelisahan keadaan orang yang apa namanya riya di dunia. Nah,
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang diperhatikan ilmu yang berkaitan dengan riya ini adalah hendaknya kita melihat dengan si melihatan temuji itu kita ini. Kata para ulama, mereka itu manusia biasa. Ya. Mereka itu manusia biasa. Tidak memiliki apa-apa. Ya, mereka ini terkadang sakit. Ya, mereka terkadang bahkan mereka meninggal. Jadi mereka tidak punya apa-apa sedikit pun. Bahkan nanti di hari kiamat, ya, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan bahwasanya ketika manusia sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan kepada orang-orang yang riya itu, idhabu, pergilah kalian, mintalah pahala kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya dulu ketika kamu di dunia. Ya. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala minta pahala kepada orang yang diharapkan, orang yang dia riya, orang yang dia perlihatkan ibadah-ibadahnya, disuruh oleh Allah untuk meminta pahala kepada mereka. Apakah bisa mereka kasih pahala? Tidak bisa. Kemudian yang terakhir, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang riya ini, ilmu yang harus kita pelajari yaitu hendaknya kita melihat diri kita sendiri, jemaah sekalian. Lihat diri kita sendiri. Kita ini banyak dosa. Ya. Kita ini banyak kesalahan. Ya. Siang dan malam kita ini banyak melakukan dosa, kata para ulama. Bahkan Nabi mengatakan, ya, dalam hadis kursi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian ini banyak melakukan dosa dan salah, ya, siang dan malam. Ya, melakukan dosa dan salah. Sedangkan aku ini adalah pengampun dosa. Ya, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunkan kalian. Ya, aku akan mengampunkan kalian. Ya, makanya kita ini banyak dosa, tidak ada yang bisa kita banggakan. Ya, tidak ada yang bisa kita banggakan. Kita banyak dosa. Makanya para ulama, ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi rahimahullah, dia mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Jika seandainya dosa itu memiliki bau, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk denganku, kata ulama. Seandainya dosa itu arah ambuna, maka nanti narak dengan gegemes tokol deket itu. Seandainya dosa itu arah ambuna. Jadi kita ini adalah manusia yang banyak dosa. Tidak ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Ya, jika setiap dosa yang kita lakukan ya memiliki bau busuk, ya, yang khas, tentunya akan keluar beraneka ragam bau yang busuk dari tubuh kita, maka semua orang akan lari dari kita. Tidak ada yang akan suka dengan kita seandainya dosa itu memiliki bau yang beraneka ragam. Dosa maling lain ambuna, dosa ne lain ambuna, duit jari tidak agamas dengan itu. Tidak ada yang suka dulu dengan kita. Maka inilah kita, keadaan kita ini lemah. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Ya, maka hendaknya kita ini butuh kepada Allah. Satu-satunya yang kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlaskanlah semua ibadah kita, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berlindung dari kesyirikan ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mensekutukanmu dengan sesuatu, wa ana a'lam, sedangkan aku tahu. Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepadamu dari apa-apa yang aku tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga apa yang kita kaji di malam ini diberikan taufik rahmat untuk kita semuanya, dan semoga Allah ya bersihkan hati-hati kita dari riya, dari sum'ah, dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita rizki berupa keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah juga menerima semua amal-amal ibadah kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.